Oke, kali ini pemasangan saklar gesek di aerok. Ini saklarnya udah terpasang. Terus ini modulnya, ini projinya. Kalau saya bagian di saklarnya, kalau untuk proji ini pemasangannya di DC Depok ya, di daerah Depok, di Jalan Tol Iskandar, Sesingaja pokoknya di DC Depok. Nah, ini bagian ini belum diganti nih, rencana mau diganti juga katanya, jelek banget soalnya. Oke, kita nyalain. Oh ya, ini yang 4 mode, saya bagian 4 mode, cuman yang dipakainya 3 mode. Jadi konsumennya minta lampu utama ini sama lampu utama ini bisa dipisah nyalanya, terus senja 1, berarti kan 3, sisa lagi 1. Nah, ini kan ada wiringnya nih, belum dirapikan. Ini berarti sisa 1 kabel, nanti bisa diaplikasikan buat lampu tembak atau apa, atau sen juga bisa, hajat gitu. Jadi nggak usah bobok-bobok saklar lagi. Jadi kita nyalakan. Nah, pas nyala dia ada welcome light dulu. Coba nyalakan. Nah, 1 detik paling, setelah 1 detikan dia nyala terus mati lagi. Jadi coba nyalakan starter. Coba. Oke. Kotak. Nah, lampu pertama dia senja 1 kali klik. Ya, 1 kali klik. Jadi semua saklar ada di sini dalam 1 tombol ya. Jadi kalau misalkan nggak usah bobok-bobok lagi kalau misalkan pasang lampu dan lain-lain lah. Nah, ini yang lampu 2 dia ada double klik, nyala. Ini lampu 1, ini lampu 2, terus lampu yang 3-nya dia ditekan. Nah, sorry, ditekan. Nah, nyala. Lampu 3 ditahan sekitar 2 detik 3 detik. Kita coba tahan. Tuh, dia agak terang ya. Coba nyala. Kemudian pas beam. Coba pas beam. Nah, ini yang enaknya dia udah ada fitur leveling. Jadi levelingnya itu nggak usah ditanam lagi. Dari itu kalau misalkan ditanam di sini kan, kayak gini kan, di sini dia harus lepas tangan dulu kalau mau nyetel di tanjakan atau turunan kan. Jadi ini saya diaplikasikan buat leveling. Sebenarnya ini kalau di orinya kalau tidak salah ini buat setelan speedo kalau nggak salah ya itu juga. Coba lihat levelingnya. Dia turun, naik, lampu jauh dia didorong ya, jauh, sen, kiri, oke, normal semuanya. Nah, ini keunggulan lainnya dia bisa dimatikan yang mana dulu ya, beda dengan saklar pada umumnya. Misalkan kayak di pulsar, kalau misalkan dinyalain dia akan nyala dulu lampu senja kemudian lampu utama gitu kan. Nah, ini enggak, dia bisa nyalakan dulu lampu apa saja. Misalkan tadi yang saya klik 1 kali itu lampu senja, terus lampu utama 1, lampu utama 2 kan. Nah, ini bisa lampu senja dulu kan. Nah, senja mati, lampu senja nyala, merah, terus dimatikan satu-satu ya, tahan. Nah, ini mati. Pas beam dalam keadaan lampu off dia normal. Nah, dia keadaan normal, jadi enak lah buat lepas. Dan tombol-tombolnya juga dia empuk ya, empuk. Karena di dalamnya tuh kalau nggak salah dia ada gemuknya, empuk. Klakson juga tidak terlalu menonjol kan, kayak gini kan. Ini jaraknya agak sedikit panjang kan ya. Nah, ini sedikit pendek nih. Pendek.
pas beam. Nah sekarang saya menyalakan lampu ketiga. Jadi lampu ketiga itu lampu kiri. Tapi kalau di pas beam ini kalau di pas beam nyala dua-duanya ya. Coba dua-duanya. Begitu juga kalau misalkan saya mau menyalakan lampu kanan. Nah lampu kanan nyala juga. Oke, coba pertak off lagi. Nah ada kelebihan lagi kalau misalkan kita lupa menyalakan di saklar-saklar pada umumnya ya, kita lupa mematikan lampu gitu ya, terus kita kunci kotak dioperan terus nyalakan lagi, kan otomatis ini belum mati kan. Nah ini dia defaultnya ke mode off. Saya coba lagi, saya coba dulu ya. Nah ini saya nyalakan. Nah ini saya nyalakan dulu ya, terus saya kunci kontak langsung dimatikan. Dia langsung mati, dia mode defaultnya dia mati ya. Oke, coba nyalakan stopper. Nah itu keunggulan dari saklar yang saya pasang pakai microcontroller ya, jadi itu sesuai perintah. Nah pertanyaan banyak yang nanya kenapa si saklar aja nggak bisa dimatikan semuanya atau dinyalakan bareng semuanya. Nah karena ini 4 mode gitu ya, karena ini 4 mode. Terus kalau misalkan saya ada 2 perintah lagi menyalakan semua dan mematikan semua, berarti harus ada 2 perintah lagi, dan itu membuat konsumen bingung kan gitu ya. Kalau untuk mematikan ya cukup aja gitu ya, untuk di kunci kotak. Tapi kalau untuk menyalakan, karena kebanyakan si fungsinya bukan hanya untuk lampu, misalkan kayak hajat kan, kalau dinyalakan semua kan nanti hajat juga nyala kan. Nah itu kekurangannya kalau misalkan saya pakai mode nyala semuanya kan. Terus ada juga yang levelingnya dijadiin windshield juga, di double windshield. Nah ini leveling misalkan, tapi buat windshield juga naik turun. Nah itu kan kalau misalkan dinyalakan semuanya ntar keganggu juga si windshieldnya kan. Tuh. Jadi saya lebih enakan ya udah 4 perintah aja gitu. Jadi 4 perintah itu, 1 klik sekali, kedua dia double klik, ketiga ditahan 2 sampai 3 detik, 2 detik, terus yang keempat 3 detik ditahannya. Dan itu bebas mau menyalakan lampu mana saja dulu gitu. Oke, kita coba matikan dulu. Nah ini bagian modelnya, ini saya pakai Arduino. Terus ini kabel-kabelnya belum dirapikan, nanti bagian DC Depok yang merapikan kan. Ini saya mah kan pesennya di saklar doang sama modulnya. Saya yang ngelakit saklarnya. Nanti kalau misalkan pesen bisa japri saja ke saya. Nanti dia ada di kolom komentar, japri aja. Oke. Nah, ini lepas. Ini tadi lepas kabelnya. Ini dinyalakan lagi kotak. Nah ini fungsinya welcome lagi ini kalau misalkan menandakan bahwa Arduino masih bagus ya. Kalau misalkan udah ada yang rusak, biasanya dia nggak nyala sama sekali atau dia manteng kayak gitu kan. Arduino ini biasanya dibawa kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini udah hampir 1 tahun lebih lah kalau nggak salah, belum pernah ada yang rusak alhamdulillah gitu. Cuman pernah sih dioda pas beam ketika lampu dalam keadaan off
rusak, tapi itu cuma di OD-nya aja gitu. Dan itu bisa diservis paling di OD itu 2000 perak paling mahal gitu, yang 6 ampere kan. Nah, ini ya biaya servisnya juga nanti murah gitu kan, gak terlalu mahal kayak beli lagi kan. Oke, coba lagi, kontak on, dim, nyalakan starter, pertama leveling,